Shalom Bapak Ibu yang kasih Allah. Shalom. Puji nama Tuhan jikalau pada minggu ini Tuhan masih perkenanan kita anak-anaknya untuk kita boleh datang. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh datang ke rumah Tuhan, kita boleh memuji dan mengenal Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang Jumat malam untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Kita pujikan pujian Dia di hadirat. You
dan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nas pembimbing pada hari ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-5. Begini bunyi firman Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami dipenuhi dengan limpahan ucapan syukur kepada-Mu ya Allah, untuk setiap kasih setia-Mu yang terus mengalir dan memberikan kehidupan kami, anak-anak kekasih-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, penjagaan Tuhan sepanjang malam kami beristirahat, sukacita yang besar bagi kami Bapa, karena Engkau telah membangun kami dari jam istirahat kami sepanjang malam. Kami boleh bangun dengan kesehatan kami yang baru. Terlebih kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami boleh melangkahkan kaki kami dari rumah kami masing-masing ke rumah-Mu ya Bapa, untuk kami boleh sama-sama beribadah kepada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, sebelum kami melanjutkan setiap puji-pujian kami Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali kehidupan kami, sikap hidup kami, pikiran dari hati dan juga pikiran kami ya Bapa, itu jadi kedukaan dari Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa, kami mohon ampun. Biarlah ya Bapa saat ini Engkau sendiri yang melayakkan kami, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan itu boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terlebih ya Bapa, layakkan kami untuk kami juga boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah jam ibadah nanti yang akan datang dalam ya Bapa. Biarlah ya Bapa, setiap kami boleh memberikan telinga seorang murid untuk benar-benar mendengar, dan kami juga boleh senantiasa ya Bapa memberikan hati kami, hati sebagai seorang hamba yang senantiasa ya Bapa siap dibentuk oleh setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan setiap jam ibadah kami dan juga pelayanan kami pada saat ini ya Bapa. Biarlah ya Bapa kami semua benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satu pun yang senantiasa mengambil alih fokus kami dan kami beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan jam ibadah kami ini, saat ini kami mengawalinya hingga kami boleh mengakhirinya. Kiranya Roh Kudus Allah sendiri yang sama menolong dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-28 yang menyatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengaminkan berita anugerah pengampunan, mari kita akan memuji dan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan penolongku.
kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya membacakan kalimat yang menjorok keluar, Bapak Ibu Jemaat membacakan kalimat yang menjorok ke dalam, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-40. Mazmur 37 ayat yang ke-27, begini bunyi firman Tuhan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dihinakan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berkejar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diakhiri. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dihinakan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab ada orang yang suka damai akan ada masalah. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Sidang Jemaat silakan duduk. Kita akan akhirkan bacaan pertama kita. Kita akan pujikan. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih sejati
Sahabat yang
tiba saatnya kini tiba saatnya kami memberikan kesempatan bagi sidang jemaat Allah yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik melalui pujian maupun kesaksian dalam kehidupan hari pas hari bersama-sama dengan Tuhan. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kami pemuda remaja dapat diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan berupa pujian yang menyatakan bahwa Tuhan sudah menunggu hidup kita dari lama, dari sebelum kita ada di dunia, dan biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk kita melayani Tuhan sepanjang hidup kita, selama hidup kita, dan mengakui Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita.
pujian yang boleh disampaikan, boleh jadi berkat bagi setiap kita semua yang boleh hadir saat ini. Mungkin masih ada yang lain dipersilakan. Jikalau belum ada, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita sambut kebenaran firman Tuhan ini. Kita pujikan dalam sendiri. Sweet
Bersyukur kepada Allah untuk kesempatan pagi ini kami boleh diperkenankan untuk datang beribadah, memuliakan dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang berharga ini. Kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami serta ucapan syukur kami yang meluap dari hati kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat Allah. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami sekiranya kami datang dan membawa setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarkanlah kami boleh dilayangkan dan dikuduskan sehingga ini semua tidak menghalangi kami menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Mari pagi ini selidikilah setiap hati kami, karena kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman boleh mendapatkan tempat yang layak di hati kami ini Tuhan. Bersihkan hati kami Tuhan, sehingga firman boleh bertumbuh subur di dalam hati dan hidup kami. Bahkan terlebih daripada itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, baik. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Ya. Saya berharap semua dalam keadaan sehat-sehat dan bersukacita ya. Tadi pujian sukacita itu harusnya bergerak, bergoyang ya. Dengar dia panggil saya, dengar dia panggil namamu, ya gitu ya. Jadi saya berharap pujian tadi itu menolong kita untuk peka dapat mendengarkan panggilan Tuhan ya. Panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Entah itu panggilan beribadah atau panggilan melayani Tuhan. Panggilan melayani Tuhan ini memang harus didasarkan dari mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Dia. Tapi kalau yang mengasihi Allah, dia pasti mau melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, pada pagi ini kita akan bersama-sama memulai dengan tema gereja yang hidup yang bagian yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Ya, sukarela siapa yang mau membacakannya, 2 orang ya. 1 sampai 7 dan 8 sampai 14. Saya persilahkan. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Begini ya. Judul perikop pada pagi ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau."
Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja yang mereka hela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menempatkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Terima kasih Ibu Sunda dan Ibu Kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama yang lalu kita sama-sama belajar tentang gereja yang hidup itu adalah gereja yang mengaku dosanya, bertobat. Kita belajar dari kisah penyangkalan Simon Petrus. Simon Petrus menyesal karena 3 kali dia menyangkal Yesus. 3 kali ini juga bukan terjadi begitu saja Bapak Ibu, tapi Tuhan sudah mengingatkan kepada dia bahwa dia akan menyangkal Kristus itu sebanyak 3 kali. Di sini kita bisa melihat dan belajar bagaimana penyesalan itu kemudian disertai dengan pertobatan. Nah, banyak orang Kristen hanya menyesal tanpa pertobatan. Banyak juga orang Kristen menjadi Kristen tanpa percaya kepada Kristus. Demikian juga ketika kita belajar melalui Thomas, tidak melihat namun percaya. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar mempercayai Kristus walaupun kita tidak melihat Dia secara fisik saat ini. Tetapi firman Tuhan cukup menjelaskan bagaimana kesaksian-kesaksian Alkitab tentang Allah, tentang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak hanya Kristen saja, tapi kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tadi di Mazmur 37 kan tidak menyebutkan orang Kristen dan orang fasik, tidak, tapi orang benar. Orang benar. Jadi perbedaan orang benar dan orang fasik itu disampaikan. Bagaimana perbedaan itu dan bagaimana kejadian hidup mereka nantinya. Nah, ini berulang kali saya sampaikan ya bahwa tidak ada ceritanya orang fasik itu lalu menang lawan orang benar, itu nggak ada ceritanya. Orang benar kalah dari orang fasik itu nggak ada ceritanya.
Tapi semuanya itu kita bisa melihat bahwa pada akhirnya hanya orang benar saja yang mampu bertahan demi untuk memuliakan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Nah, di dalam bagian ini kita belajar dari gereja yang hidup, yaitu gereja yang nantinya bersama-sama dengan orang benar dan orang percaya lainnya kita melayani Tuhan. Nah, tadi saya sudah mendahului dengan siapa yang mengasihi Tuhan, dia pasti melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan itu belum tentu dia orang yang mengasihi Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada di bagian yang mana? Ya, kita ada di bagian yang mana? Saya berharap melalui firman Tuhan pagi ini kita mendapatkan pemahaman yang baru, kemudian kita diberikan pencerahan. Oleh karena itu, duduk yang tenang, jangan terburu-buru pulang, supaya kita bersama-sama pulang dan diberkati oleh Tuhan. Tadi di dalam Lukas 5 ayat 5 dikatakan, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Ini di Lukas. Dan Lukas pasal 5 ayat 5 ini kisah yang terjadi sebelum Kristus itu ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan lalu bangkit. Ini belum jauh sebelum itu. Tapi ini adalah kisah di mana murid-murid ini pertama kali dipanggil untuk mengikut dia, Jadi menarik, hampir sama ya kisah ini, tetapi berbeda teks, berbeda konteks pada waktu itu. Jadi kalau pertanyaan dapat ikan dapat. Nah, kan dikatakan jalannya hampir koyak kalau di Lukas 5 itu. Jadi sangat banyak. Karena apa? Tuhan yang menyuruh menebarkan jala. Di dalam teks yang kita baca pada pagi ini di dalam Lukas Yohanes 21, ini dikatakan oleh Leon Morris, ini ada dua pandangan ya, Ibu Bapak, saya cepat di sini. Dikatakan merupakan bagian integral dari Yohanes dari semua. Jadi ada yang bilang bahwa pasal 21 ini bukan ayat, bukan pasal yang ada di dalam Yohanes. Sebenarnya dia di luar dari Yohanes. Ya, tapi Morris bilang ada yang berpendapat bahwa ini benar-benar teks yang memang ada di dalam Yohanes. Jadi Yohanes itu dari pasal 1 sampai pasal yang ke-21. Jadi sejauh yang bisa kita lihat pasal terakhir ini datang dari pena atau penulis yang sama seperti halnya 20 pasal yang pertama. Jadi dari 1 sampai 20 dan 21 itu sama, ditulis oleh Yohanes sebagai murid yang dikasihi. Walaupun dikatakan juga di sini tidak ada jejak dari manuskrip manapun dari Injil ini tanpa pasal ini. Kemudian yang Morris juga menyampaikan tidak ada kopi dari Injil keempat ini yang pernah ditemukan dari mana pasal 21 dihapus, dan tidak ada jejak tentang kopi seperti itu yang pernah ditemukan. Jadi dia berpendapat ya pasal 21 ini memang benar-benar sudah ada sejak awal. Yang kedua merupakan penambahan. Jadi kepada Injil Yohanes yang tadinya sudah selesai, pasal 20 itu sudah selesai. Di dalam pasal 20 ayatnya yang ke 30 dan 31 itu memang dikatakan maksud Injil dicatat. Jadi dianggap sudah selesai ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, dianggap sudah selesai. Tapi pandangan ini juga memiliki dua lagi pemahaman, dibagi dua ya. Di sini ada yang menganggap bahwa kecuali 2 ayat 24, 2 dan 25, Yohanes 21 ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi di pasal 20 ayat 20, di pasal 21 ayat 24 dan 25 itu bukan ditulis oleh Yohanes, ditulis oleh penulis yang lain. Kita lihat juga di ayat 24 dan 25, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Terus sampai ayatnya yang ke-25. Jadi 24-25 bukan ditulis oleh Yohanes, tapi yang lainnya ditulis oleh Yohanes. Yang kedua, ada yang menganggap bahwa Yohanes menulis ada yang menganggap bahwa Yohanes 21 ditulis oleh penulis yang berbeda.
Jadi Yohanes murid yang dikasihi itu menulis pasal 1 sampai 20, pasal 21 bukan Yohanes yang tulis. Ada yang menganggap begitu ya, Bapak Ibu yang. Jadi itu sedikit kita memahami supaya banyak sekali tafsiran-tafsiran yang beredar dan berkembang bahwa pasal 21 bukan ditulis oleh Yohanes sebagai murid Yesus Kristus, tapi ditulis oleh orang lain. Tapi tidak menjadi masalah bagi kita oleh karena ini sudah ditulis dan kita sangat diberkati dengan ke-21 pasal dari Injil Yohanes. Dari ayat yang pertama dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, jadi ini hanya pengetahuan saja ya. Tiberias sama dengan Galilea. Sesudah Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias. Kitab suci menyebutnya laut ya. Dalam bahasa Inggris disebutnya laut. Calvin juga menyampaikan orang Yahudi itu biasa menyebutnya juga dengan laut. Jadi laut Tiberias. Walaupun di dalam ayatnya yang ke-1 dikatakan Danau Tiberias, tapi mereka lebih sering menyebutnya danau. Nah, mengapa mereka ada di Galilea? Ternyata Tuhan itu sudah pesan kepada mereka. Ini menarik sekali di sini. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Jadi ini ketika perjumpaan pertama ketika dia bangkit, dia sampaikan bahwa yang lain harus pergi ke Galilea dan akan berjumpa di sana. Markus 14 ayat 25 juga, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Markus 16 ayat 7 juga demikian. Tetapi sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Jadi mereka ada di Galilea karena Tuhan sudah sampaikan sebelumnya, sudah berpesan sebelumnya supaya mereka ke sana. Matthew Henry katakan kalau dalam Yohanes 20 Yesus menampakkan diri kepada murid pada saat sedang berkumpul bersekutu, maka saat ini Yesus menampakkan diri kepada para murid ketika mereka sedang menjala ikan atau mereka sedang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perjumpaan Bapak Ibu dan saya dengan Tuhan tidak melulu hanya di gereja, tidak melulu hanya pada saat kebaktian atau pada saat kita sedang mengikuti pemahaman Alkitab, tapi pada saat atau saat teduh di situ, tapi juga pada saat kita hidup sehari-hari kan, sedang masak-masak kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sedang mandi, sedang nyuci, sedang bekerja kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang bisa merasakannya Bapak Ibu, ketika Tuhan tolong, ketika Tuhan kita merasakan Tuhan baik sama kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saat kita bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari, Tuhan bisa hadir dan berjumpa dengan kita. Ya, Bapak Ibu pernah toh merasakan itu ya. Kalau tadi malam dengan anak-anak muda yang ingin ibadah itu, kita berbicara tentang mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Kapan Tuhan menolong, kapan ketika Tuhan tegur kita, bahkan kita mendengar kebesaran-kebesaran dan menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita sejak kecil, kemudian menjadi dewasa, sekolah sampai kuliah, betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan anak-anak pada waktu saat mereka duduk dan mereka mendengarkan firman atau saat mereka berkuliah ya. Jadi saat itu mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Ayatnya yang kedua, di pantai itu berkumpul Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid yang lain. Nah, dua orang murid yang lain ini menariknya tidak disebut ya. Jadi ada 7 murid berkumpul bukan dalam kegiatan rohani, tetapi dalam peristiwa hal yang biasa ya. Jadi murid-murid Kristus sering bersama, bukan hanya pada pertemuan-pertemuan agama, berdoa, bersekutu, tapi dalam pembicaraan-pembicaraan biasa, bahkan dalam pekerjaan mereka ya secara umum mereka sering berkumpul. Nah, memang seharusnya orang Kristen, dikatakan Matthew Henry, yang baik harus dengan cara menyaksikan dan meningkatkan kasih sayang dan kesenangan satu terhadap yang lain dan saling mendidik oleh percakapan dan teladan. Jadi bercakap-cakap hal yang baik tentang firman Tuhan,
kemudian memberikan teladan bagi anak, bagi istri, juga ada suami, bagi orang tua bagi anak-anak, itu memberikan teladan dalam kehidupan keseharian. Perkumpulan yang baik kan dimulai dari dalam rumah. Dalam rumah itu mulai bersekutu, berjaya sama-sama berdoa. Mau makan, ayo sama-sama makan, ayo sama-sama berdoa. Mau baca firman, ayo sama-sama baca firman. Itu dimulai dari dalam rumah. Jadi anak-anak nanti akan bisa melihat teladan dari orang tua. Orang tua bilangannya, baca Alkitab. Anak bilang, mama gak pernah baca Alkitab. Bapak gak pernah baca Alkitab. Orang tua bilang, anak-anak pergi sekolah minggu. Mama pergi kerja. Mama tidak ibadah. Ayo anak-anak pergi gereja. Orang tua tidak pergi ke gereja. Jadi anak-anak tidak lihat teladan. Dan kalau itu terus dilakukan, maka di dalam jemaat itu berputarnya begitu saja. Begitu saja. Jadi tidak akan ada yang bisa mereka teladani bahwa ini hari yang memang harusnya kita beribadah, bukan kita sedang melakukan hal lain. Kalau anak lihat itu biasa, akhirnya ya anak juga menganggap ibadah itu tidak wajib bagi mereka karena tidak ada teladan yang diberikan. Thomas ada di sana, jadi Thomas sudah tidak lagi meninggalkan persekutuan ya. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa Thomas meninggalkan persekutuan, pertama banyak sekali berkat yang hilang dari dia tidak dapatkan berkat dari perjumpaan pertama dia dengan Kristus ya, karena bolos dia di dalam persekutuan itu. Nah, oleh karena itu saya sering katakan jangan sampai bolos berdoa, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, karena bolos berarti banyak hal yang kita sudah kehilangan. Mengapa anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes disebut setelah Thomas dan Natanael? Itu dikatakan karena sikap yang rendah hati dari sang penginjil. Jadi Yohanes ini menulis bukan namanya duluan, tapi dia menulis orang lain, baru kemudian dia dan saudaranya yang terakhir. Jadi sikap rendah hatinya ya sebagai murid yang paling dikasih. Dua muridnya yang lain. Ini siapa? Memang tidak disebutkan namanya. Tentang dua muridnya yang lain, memang ada yang menganggap mereka ini juga rasul, ada yang menganggap tidak, mereka bukan rasul. Karena kalau istilah murid itu tidak merujuk hanya kepada rasul. Kalau memang itu dua orang itu adalah rasul, harusnya ditulis. Aneh kalau namanya nggak ditulis, harusnya ditulis. Nah, bisa jadi ada kemungkinan bahwa dua orang tersebut itu adalah murid saja. Murid. Ingat, yang dipanggil itu bukan orang Kristen ya, tapi murid. Artinya berarti bisa dia itu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia melayani separuh waktu. Ada yang dipanggil Tuhan, dia melayani separuh waktu. Ini saya tulis dulu contoh sini. Murid yang adalah rasul. Ini masuk kategori hamba Tuhan, pelayan Tuhan, rohaniawan yang melayani penuh waktu. Di dalam Kisah 6 ayat 1 sampai 7. Kita baca ayat 2 dan ayat 4. Dikatakan maka ke-12 rasul itu memanggil semua murid dan berkata, tidak benar kami untuk mengabaikan firman Tuhan demi melayani meja. Nah, ini ada timbulnya protes kan? Kami ini terabaikan, pelayanan diakonia ini kami terabaikan. Tapi Simon Petrus mengumpulkan dan berkata bahwa tidak benar kalau hanya karena melayani meja lalu firman Tuhan diabaikan. Firman Tuhan harus menjadi opsi yang paling pertama, karena firman Tuhan itu makanan rohani bagi jiwa. Nah, bayangkan saja ya kalau pelayan Tuhan, hamba Tuhan, atau kalau kita di GKK kalau semuanya itu kemudian dikerjakan oleh hamba Tuhan. Saya bilang saya tidak sanggup. Karena itu ada pengurus, ada majelis yang membantu pelayanan Tuhan di tempat ini. Ya, semisalkan tadi saya waktu belum mulai membahas begini, tidak ada yang operator LCD itu. Terus siapa? Mau saya yang kesana lagi? Bahkan saya
sesuai dengan panggilannya masing-masing. Karena jelas masing-masing harus melakukan seturut dengan panggilannya. Saya tadi malam juga bersaksi dengan anak-anak remaja soal pelayanan ketika berjalan jauh sampai Nongko Jaja, berjalan jauh, itu Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan. Tapi kemudian saya berpikir bahwa wah, jalan jauh sudah lelah saya dalam persiapan firman Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak sama. Saya tidak maksimal mempersiapkan firman Tuhan. Akhirnya saya lepaskan di Nongko Jaja. Di Stella sudah bisa online. Bapak Ibu bayangkan saja kalau semua dipikirkan kemudian akhirnya firman Tuhan diabaikan, maka bisa dipastikan kita pasti akan menikmati firman Tuhan yang salah, yang keliru, bahkan bisa yang sesat. Kemarin di dalam persekutuan saya katakan setiap pos punya persoalan masing-masing. Tidak bisa dari punyanya Pokaji atau Pesamin lalu disamakan dengan Boro, tidak bisa. Apa yang dibutuhkan di Boro tidak sama yang dibutuhkan dengan pos-pos yang lain. Kalau di Boro butuhnya apel, tidak mungkin diberikan jeruk kan gitu. Artinya makanan rohani itu seturut dengan kebutuhan yang memang Bapak Ibu akan konsumsi dan kemudian menikmatinya. Jadi ada yang perlu waktu ya, ada yang perlu waktu. Kemudian yang kedua, ada murid yang bukan rasul. Nah, ini kategori pelayan Tuhan bukan yang paruh waktu. Itu ada di sini dikatakan pilihlah 7 orang diaken, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman kepada Kristus. Ya, ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan seorang persolit dari Antioquia, seorang persolit dari Antioquia. Jadi di Boro ada berapa 3 orang pengurus yang inti, ada anggota-anggota yang banyak, ada 3. Jadi banyak sebenarnya, cukup untuk bisa melihat segala sesuatu. Nah, karena itu saya selalu koordinasi, ayo datang lebih awal biar bisa koordinasi mana yang kurang, mana yang belum, ya betul ya. Nah itu supaya kita bisa memberikan yang terbaik, bukan untuk Pak Marcel, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu sambil bekerja kemudian melayani Tuhan, maka itu yang dikatakan melayani paruh waktu. Jadi memang memberikan dirinya di tengah-tengah kesibukan. Ya, ingat ya bahwa pekerjaan itu Tuhan yang kasih. Kalau sudah dikasih pekerjaan sibuk lupa Tuhan, maka Tuhan bisa ambil. Anak Tuhan yang kasih, sibuk urus anak, lupa Tuhan bisa ambil. Harta benda Tuhan yang kasih. Kemudian sudah banyak hartanya, kemudian lupa Tuhan, maka Tuhan bisa ambil. Segala sesuatu Tuhan yang beri. Ingatlah bahwa panggilan Bapak Ibu dan saya itu masing-masing melakukan pekerjaannya, pelayanannya. Karena yang dipanggil bukan bicara tentang hamba Tuhan rohaniawan, yang dipanggil adalah murid. Bapak Ibu dan saya ini murid. Kalau di Alkitab ditulisnya yang dipanggil adalah pendeta rohaniawan, maka Bapak Ibu bisa aja. Tapi kita dipanggil sebagai murid. Nah, murid itu dari sini ada 2 kategori. Kategori yang melayani dengan sepenuh waktu, ada juga yang melayani dengan paruh waktu. Kita sama-sama murid Kristus. Di dalam ayatnya yang ketiga kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Pertanyaannya, apakah para murid ini, rasul ini, kembali kepada pekerjaannya yang lama? Kembali apa? Mboten para rasul. Nah kalau tadi kategorinya para rasul, mereka yang melayani penuh waktu, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, lalu kembali kepada pekerjaannya yang lama. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ini saya ketika
mempersiapkan, saya merenungkan kalau ini dikembalikan kepada saya. Saya sudah serahkan hidup saya satu waktu, lalu saya bekerja lagi seperti dulu saya bekerja. Dulu saya bekerja juga sama, pakai jas, pakai dasi. Karena saya melayani di toko sales counternya alat-alat elektronik dan alat-alat kesehatan. Jadi saya pakai jas, saya pakai dasi. Tapi bedanya dulu banyak membual, ngomongnya itu melebih-lebihkan. Produk lain kalah, produk nomor 1, tapi pakai dasi saya. Coba saya pikir iya, kalau saya sudah dipanggil Tuhan, sama-sama pakai dasi, pakai jas. Tapi lalu saya kerja lagi kembali seperti itu, mau jadi apa nanti jemaat yang saya layani? Ya kan? Jadi apa? Karena pasti produk saya nomor 1 dan bonus itu banyak. Beli 1 dapat 8 hadiah. Betul, dapat 8 hadiah. Dikasih memang. 1 hadiah pertama, kulkas 2 pintu. Nah, kulkasnya yang datang-datang, kulkas dulu mahal. Kulkas dulu yang didapat kipas angin, jam dinding, itu 8 item itu. Ya. Garansi berapa tahun? Garansi beda dari toko-toko yang lain. Garansinya seumur hidup. Padahal kantor kami cuma 1 tahun. Pindah. Jadi dia mau tahan. Dia 1 tahun pindah. Kita kasih garansi seumur hidup. Jadi habis dari Semarang saya pindah ke Makassar. Habis dari Makassar saya pindah ke Garut, Jawa Barat. 1 tahun saja. Coba bayangkan. Kalau saya kembali kerja seperti itu, Bapak Ibu bilang Pak Pendeta penipu, menipu kami. Tidak benar. Jadi murid-murid ditanya apakah mereka kembali? Jawabannya pasti tidak. Mereka tidak kembali kepada situasi pekerjaan mereka yang dulu. Nah, memang tidak boleh ya. Kalau kita sebagai yang separuh waktu dan penuh waktu ya, sebagai murid, jelas kalau bicara tentang pekerjaan saja ya, pekerjaan untuk mencukupkan kebutuhan ya. Bapak Ibu ya, kalau saya dihidupi dari setiap pelayanan, saya dan Ibu karena memberi diri sepenuh waktu kami hidup dari pelayanan yang kami lakukan. Bapak Ibu bekerja, maka janganlah bekerja seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, juga ngapusi, juga korupsi, juga itu sana itu sini, tidak boleh. Nah, harus bekerja dengan jujur, berani menyaksikan Tuhan sebagai murid Kristus di tempat kita bekerja, berani menyatakan kebenaran. Ya. Jangan hanya pas di gereja aja, pas ada yang nyanyinya salah, protes kita. Oh, kita protes luar biasa sampai kita nggak mau datang gereja. Salah itu, kenapa milih dia itu? Tapi ketika di tempat kerja ada yang terjadi tidak benar, kita mingkem dia, kita nggak berani protes. Nah, kita cuma berani protes dalam gereja. Nggak ada efek itu biar tugas gembala saja yang mengingatkan. Atau lilin di tengah-tengah lilin nggak ada efek, lilin di dalam gelap ada efek gitu. Jadi jangan sampai dibalik ya, kalau Ibu gencar protes dalam gereja, pas di luar lihat hal yang tidak benar mingkem, dia nerimo ya, sampai terjadi ya terima. Kita nggak berani bersaksi. William Clark dan beberapa penafsir bilang mereka kembali kepada mata pencaharian. William Hendrickson juga mempertanyakan kemungkinan ketidakberhasilan mereka menangkap ikan itu karena Allah tidak berkenan, karena mereka kembali kepada pekerjaan mereka. Allah tidak senang, jadi mereka nggak dapat ikan. Sepanjang malam loh nih mereka menangkap ikan. William Hendrickson juga setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, tapi mungkin bagi Petrus belum jelas. Dia sudah menyangkal 3 kali dan ia harus berhak melanjutkan aktivitasnya karena sebagai rasul misionaris, dan karena itu adalah mungkin bahwa ia lalu kembali kepada kehidupan yang lama sebagai seorang penangkap ikan. Jadi dia merasa tidak berhak, ya sudah menyangkal 3 kali, kemudian untuk melanjutkan sebagai rasul, ya dia mungkin merasa tidak baik. Tapi Matthew Henry justru berpendapat lain. Nah, Matthew Henry bilang sebagian orang berpikir bahwa mereka melakukan kesalahan dengan kembali kepada perahu
dan jalan mereka dan mereka yang telah mereka tinggalkan. Tapi jika demikian, Kristus tidak akan menyetujui mereka di dalam hal itu dengan mengunjungi mereka. Jadi kalau Tuhan tidak setuju kan harusnya Tuhan menegur mereka, tapi Tuhan justru mengunjungi mereka. Sebaliknya merupakan sesuatu yang terpuji dari mereka. Mereka melakukan hal itu untuk menebus waktu dan tidak menjadi malas. Mereka belum ditetapkan untuk mengkhotbahkan kebangkitan Kristus, kata Matthew Henry. Jadi mereka mengisi waktu luang mereka. Bosan kan menunggu waktu ini? Bosan dari kebangkitan Kristus kurang lebih sampai 50 hari. Pentakosta Penturan Roh Kudus baru mereka diizinkan untuk berkhotbah menyampaikan tentang Kristus yang sudah bangkit. Situ adalah mungkin bahwa guru mereka telah mengarahkan mereka untuk tidak berkata apa-apa tentang kebangkitan. Jadi sudah disampaikan supaya jangan dulu menyampaikan tentang kebangkitannya sampai pada hari pencurahan Roh Kudus. Sekarang sementara daripada mereka tidak melakukan apa-apa, mereka pergi menjalankan bukan untuk rekreasi, tetapi untuk pekerjaan atau mencari uang. Jadi sambil mereka menanti akan tugas mereka mengusir waktu itu, dikatakan mereka pergi bekerja supaya mereka tidak menjadi malas dan mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, mereka tidak menangkap apa-apa, tapi yang dapat kita pelajari adalah mereka tekun. Kalau nelayan itu kan berangkat sore pulang pagi, toh berangkat malam lah pulang pagi, dan mereka melakukan itu tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Tapi mereka tekun, sekalipun tidak dapat apa-apa, mereka tetap bekerja sepanjang malam. Nah, dalam pekerjaan kita juga sebenarnya kita dituntut untuk tekun ya. Apapun pekerjaan kita saat ini kita harus cintai dan tekuni. Cintai dan tekuni bukan berarti lalu itu lebih utama ya, Tuhan harus lebih utama ya. Tekuni supaya supaya kita dapat nanti melihat hasilnya di kemudian hari. Ibarat kalau kita melayani Pak Pastor sudah mau jalan 8 tahun. Ada berapa jiwa yang sudah bertobat dan dimenangkan? Belum ada. Yang baru belum ada. Ya kan? Tapi lalu apakah saya tulis 8 tahun tidak ada yang percaya Tuhan, lebih baik saya tinggalkan saja tempat ini? Kan tidak. Tapi saya terus menabur firman Tuhan dengan tekun. Kelak pada waktunya, mungkin saat sudah tidak ada di dunia ini, baru kita bisa melihat buah dari setiap firman yang sudah ditaburkan. Calvin bilang, jika kita ingin mengizinkan suatu kesempatan bagi berkat Allah untuk turun kepada kita harus terus-menerus mengharapkannya. Karena tidak ada apapun yang lebih tidak masuk akal daripada segera menahan tangan dari pekerjaan jika itu tidak menjanjikan kesuksesan. Jadi teruslah bekerja, kata Calvin ya, karena kesempatan itu akan Allah berikan tepat pada waktunya. Berkat itu. Sekarang jika tidak menyenangi panggilan kita karena pekerjaan yang kita lakukan kelihatan tidak memberi hasil, tetapi pada waktu Tuhan mendesak kita kepada keteguhan hati dan ketekunan, kita harus meneguhkan hati. Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang menyenangkan. Tetapi itu yang akan terjadi pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat ya. Semua hasil itu ada pada waktu yang tepat. Allah memang sengaja mengatur supaya mereka tidak mendapatkan apa-apa, supaya dengan demikian mujizat yang dilakukan oleh Kristus menjadi makin menyorok dan mereka lebih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ya, dengan cara yang sama juga Allah melakukannya bagi Bapak, Ibu dan saya, menguji orang-orang benar, menguji orang-orang percaya, supaya mereka bisa menilai berkat-berkat Tuhan dengan lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses sampai kita memperoleh hasil dari ketekunan kita itu. Wah, dengan air mata, dengan berdoa, maka kita bisa menilai bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena orang lain, bukan karena kecerdasan kita, tetapi oleh karena Tuhan yang melakukan itu kepada kita. Jadi bukan karena kehebatan kita ya, ketika kita berhasil menaklukkan atau berhasil bekerja. Nah, kekecewaan mereka dalam menangkap ikan pada malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa, sekalipun ada kemungkinan bahwa mereka bekerja sepanjang malam, seperti dalam Lukas 5 ayat 5 tadi ya. Jadi dianggap kesia-siaan.
Tangan yang rajin sering kembali kosong. Bahkan orang-orang baik bisa kekurangan sukses yang diinginkan dalam usaha jujur mereka. Nah, ini yang memang dituntut, tekun, jujur, walaupun hasilnya nol, walaupun belum mendapatkan hasil. Kalau lihat orang yang tidak jujur itu, waduh, kita iri hati. Dia cepat sekali ya, dapat uang dari mana dia itu, ngepet kah atau ngambil dari mana. Tapi kalau kita jujur, di suap kita nggak mau mengambil 1% pun dari yang bukan hak kita. Kelihatannya kita tidak memiliki apa-apa, tapi pada akhirnya Bapak Ibu, orang jujur selalu akan terus mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan. Jadi memang sudah ada providensial atau pemeliharaan Allah bagi kita masing-masing. Kita tidak akan pernah kekurangan sedikit pun karena Allah memelihara kita. Yang punya banyak tidak akan berkelebihan, yang punya sedikit tidak akan berkekurangan. Itu firman Tuhan. Sehingga siapapun kita, baik kita yang punya banyak berkat, uang, itu tidak akan membuat kita melebihi siapapun. Begitu juga ketika kita kekurangan, kurang, kita tidak akan mengalami benar-benar mengalami kekurangan dan bahkan ditinggalkan Tuhan. Itulah yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang melakukan pekerjaan atau pelayanannya dengan jujur, dengan baik dan jujur. Ya, bayangkan saja kalau Bapak Ibu kemudian mendapati kami contohnya yang melayani beli minta, Pak minta ini dia beli minta, dia beli hutang, kemudian dia nggak punya uang ya, dan lain sebagainya. Berarti Bapak Ibu bisa bilang ini orang tidak benar. Bapak Ibu harus segera mengusirnya dan segera tidak boleh melayani di sini. Karena dia mengajarkan, dia memberikan contoh yang tidak baik dan tidak benar bagi iman. Di dalam Roma 8 ayat 28 jelas bahwa Allah turut bekerja ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya, jadi Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Saat ini apa yang sedang Bapak Ibu rasakan? Kekurangan. Apa yang sedang Bapak Ibu rasakan? Saya bosan sekali saya bekerja. Apa yang sedang Bapak Ibu rasakan? Ini sulit sekali pekerjaan yang saya harus lakukan. Apa yang sedang Bapak Ibu rasakan? Persoalan dan pergumulan saya terlalu berat. Tapi ingatlah bahwa di situ Allah ada bekerja. Allah turut bekerja bagi kita semua. Tentu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bisa jadi karena hari belum cukup terang ya, masih kabur-kabur, masih pagi sekali, masih subuh, jadi mereka tidak mengenal. Bisa jadi terlalu jauh karena jaraknya sekitar kurang lebih 90 meter dari bibir pantai di tempat Yesus berdiri sampai kepada mereka menangkap atau menjalainya. Mereka juga tidak berharap di situ. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan berjumpa Yesus di situ, sehingga mereka juga tidak memandang dengan sungguh-sungguh sombong itu. Siapa yang panggil itu? Mereka tidak berharap itu Yesus, sehingga mereka memang tidak mengenal Dia. Ayat 5 dan 6. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, ini bukan perkara sisi kiri sisi kanan yang dipersoalkan ya, tapi ketaatan mereka kepada Kristus. Harus di sisi kiri biar dapat ikan banyak, bukan perkara itu. Atau di sisi kiri biar lebih banyak lagi, bukan itu. Tapi mereka taat kepada Tuhan. Yang Morris bilang ketaatan kepada Kristus bukan kemujuran, yang merupakan hal yang penting. Jadi ini adalah ketaatan mengikuti perintah Tuhan. Ingat, mereka sepanjang malam itu tidak dapat apa-apa loh. Menjelang pagi Tuhan bilang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, dan mereka mendapatkan banyak ikan. Apakah peristiwa ini suatu mujizat atau bukan? William Berkeley penafsir Alkitab katakan bahwa ini bukan mujizat. Tapi kalau saya bilang ini mujizat.
sepanjang hari, sepanjang malam bekerja dan tidak dapat apa-apa, kemudian cuma disuruh menebarkan jala di sebelah kanan, lalu mendapatkan ikan 153 ekor. Jadi kalau ini bukan merupakan suatu mujizat, mengapa gerangan Yohanes menuliskannya? Untuk apa pentingnya? Ini karena sebuah mujizat, maka Yohanes menuliskannya supaya kita bisa belajar dari ketaatan mereka. Nah, terkadang kita ini disuruh A, kita lakukan B, kan? Tuhan. Akhirnya kita tidak dapat di B yang seharusnya Tuhan sudah sediakan yang di A. Mengapa? Karena kita tidak taat. Jadi ketaatan memang membutuhkan ketekunan supaya kita dapat menerima hasilnya. Ketaatan kepada Kristus menyebabkan keberhasilan. John G. Mika katakan, ketaatan kepada Kristus selalu membawa suatu panen. Ia tahu di mana ikan berada, ia tahu di mana melemparkan jala, ia tahu apa yang harus dilakukan. Kami berbicara tentang memenangkan jiwa, kami berbicara tentang pekerjaan pribadi, kami berbicara tentang pelayanan Kristen. Semua yang ia minta adalah ketaatan. Jadi mau pekerjaan memenangkan jiwa, pekerjaan pribadi kita, semua berbicara tentang ketaatan. Dan pada waktu kita mentaati Dia, ia menjamin suatu panen. Bapak Ibu, adakah kita ini didapati yang taat kepada Tuhan? Kalau kita belum taat, maka belajarlah supaya kita menjadi pribadi yang taat. Ayat 7 dan 8, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Yohanes, murid yang dikasihi yang pertama kali mengenal Yesus. Yohanes maju dalam iman karena percaya kepada Kristus, mengenal lebih dahulu kepada Kristus. Tapi Petrus lebih bersemangat. Petrus yang tadinya tidak berpakaian, tanya apakah ini betul-betul telanjang? Tidak, ya. Dia masih memakai celana pendek, ya, orang Yahudi punya celana pendek. Jadi dia tidak benar-benar telanjang pula. Jadi Yohanes yang adalah murid yang dikasihi melihat Yesus duluan, tapi yang turun dan menghampiri Yesus adalah Simon Petrus. Walaupun dia tidak berpakaian, jadi dia pergi dan dia lalu menggunakan pakaiannya dan dia menghampiri Yesus. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Dari mana? Jangan tanya, ya. Dari mana Tuhan punya ikan dan roti? Jangan tanya. Dari mana Tuhan bisa bakar api di pantai? Jangan tanya. Karena dia Tuhan, ya. Ya, jangan menanyakan dari mana Yesus mendapatkan semua ini. Ia mempunyai banyak cara dengan mana ia bisa mendapatkannya. Yesus selalu bisa dan akan memelihara pelayan-pelayannya. Pelihara Bapak, Ibu, dan saya. Jadi jangan tanya cara Tuhan menolong Bapak Ibu. Jangan tanya cara Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Jangan tanya Tuhan menolong kita dalam pekerjaan. Jangan tanya, Dia mampu mengerjakan segala sesuatu. Yang penting Bapak, Ibu, dan saya itu taat. Dia mampu memelihara pelayan-pelayannya. Nah, makanya saya selalu bersaksi, kami hidup dari pelayanan, maka tidak pernah kami ragu bahwa kami akan kekurangan. Selalu Tuhan akan memberikan kecukupan kepada setiap orang. Bisa jadi melalui tangan Bapak Ibu jemaat. Ya. Nah, kalau kita belum bisa menolong pelayan-pelayan Tuhan ataupun pelayanan yang ada, maka jangan kita menghina pelayan-pelayan Tuhan. Ayat 10 dan 11 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Jadi porsi wadah cukup, tidak membuat
rusak wadah ketika menangkap ikan tersebut. Jadi tidak ada arti simbolis di sini ya. Saya tidak sedang menafsir bawa beberapa ikan, bawa beberapa ikan itu adalah ini. 153 ekor ikan itu adalah 10 kali 7 ditambah 7. Pokoknya kita mulai menebak-nebak, menerka-nerka. Tidak ada penafsiran simbolis selain berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Ya kan? Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Dan Petrus membawa ikan yang sudah ditangkap itu beberapa, lalu menyerahkan itu kepada Tuhan. Nah, saudara, kita ini memberikan hidup kita. Hidup kita inilah yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu. Bukan uang persembahan kita, bukan harta kita, bukan apapun itu bentuk yang kita bisa bawa kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan minta, yang kita berikan yang terbaik itu adalah hidup kita masing-masing. Kita serahkan kepada Tuhan untuk melayani Dia di dalam setiap perkataan, perbuatan kita, sehingga itu adanya kesaksian perkataan dan kesaksian hidup kita. Supaya apa? Banyak jiwa dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 12-13, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Matthew Henry kata Kristus yang mulai, sekalipun mungkin karena Ia mempunyai tubuh yang dimuliakan, Ia tidak perlu makan, tetapi Ia mau menunjukkan bahwa Ia mempunyai tubuh yang sungguh-sungguh, yang mempunyai kemampuan untuk makan. Sang Rasul melihat ini sebagai bukti dari kebangkitannya, bahwa mereka telah makan dan minum dengan Yesus. Barnabas tidak dikatakan bahwa Yesus sendiri makan dengan mereka, tetapi Ia memberi mereka makan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana tadi dikatakan bahwa Allah mampu memberikan, mencukupkan setiap kebutuhan kita masing-masing. Apa yang kita perlukan. Dan yang terakhir, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Apakah hanya 3 kali? Tidak, tetapi berkali-kali. Kebangkitan Yesus sebanyak dan menampakkan diri banyak kali, sedikitnya ada 11 kali. Dan itu memberi bukti yang meyakinkan bahwa Ia memang bangkit dari antara orang mati. Dan Dia hanya memberikan itu kepada saksi-saksi. Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia bangkit. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia adalah juru selamat kita yang sudah bangkit. Gereja yang hidup, Bapak Ibu, gereja yang hidup, gereja yang bertobat, tidak kembali kepada kehidupan yang dahulu. Murid-murid tidak sedang kembali kepada pekerjaannya yang dahulu. Mereka mengisi waktu karena belum tiba waktunya mereka pergi dan memberitakan Injil. Kita tidak boleh kembali kepada kehidupan kita yang lama lagi. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah bertobat, kita sudah menyesal dan bertobat, jangan mau kembali kepada kehidupan kita yang berdosa. Yang kedua, gereja yang hidup adalah gereja yang taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa yang ada di dalam firman-Nya? Baca setiap waktu dan renungkanlah semua perintah-perintah Tuhan. Seperti yang ketika Tuhan bilang, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan, maka mereka taat, walaupun sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Mereka nelayan, seharusnya mereka dapat, tapi justru dengan perintah Tuhan, dengan sekali perintah dan mereka taat, hasilnya mereka peroleh. Karena itu taatlah kepada Tuhan. Gereja yang hidup adalah gereja yang memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dari kehidupan kita, apapun itu bentuknya. Jadi saya katakan pekerjaan, anak, keluarga, harta, benda, apapun itu, Tuhan harus menjadi prioritas yang utama. Karena Dia sumber dari semua yang kita dapati, Dia sumber dari semua yang saat ini kita pegang, Dia sumber dari yang saat ini kita miliki. Dialah sumber dari segala. Oleh karena itu, utamakan Dia di dalam setiap kehidupan. Dan murid-murid tahu mereka melakukan itu demi
menghormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, gereja yang hidup adalah gereja yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Pemberian yang terbaik adalah hidup Bapak Ibu dan saya. Nah, maukah kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan? Amin. Ya, itu janji Bapak Ibu, berkomitmen di dalam hati, maka jadilah kehendaknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, menjadi gereja yang hidup, gereja yang taat dan melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibentangkan di depan kami. Terima kasih untuk mengingatkan kami agar kami tidak kembali lagi kepada cara hidup kami yang sia-sia, cara hidup kami yang berdosa, cara hidup kami yang terbelenggu oleh dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kami menyesal dan kami mau bertobat Tuhan, mau hidup baru, menjadi baru di dalam Engkau Tuhan, dan terus taat melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, dan mampukan kami juga agar kami menjadi murid yang memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami miliki saat ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah Tuhanlah yang ada di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan inilah hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Pakailah hidup kami yang fana ini Tuhan, di dunia yang sementara ini Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah mulai di muka bumi ini Tuhan, yaitu mengabarkan Injil keselamatan, agar semua orang yang mendengarkannya menjadi percaya, lalu berbalik dan bertobat, serta menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kepada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Mengucapkan terima kasih. Kiranya kita semua yang boleh hadir pada saat ini boleh senantiasa mendapat berkat atas setiap kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh senantiasa terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sidang Jumat Allah dulu untuk bagi berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasmi bersama dengan umat Allah di segala tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang Jumat bisa kembali. Pada saat ini kita akan sudah bersiapkan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita mengangkat setiap beban pergumulan kita melalui doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk berkat makanan minuman yang Tuhan cukupkan. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berkati di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur untuk setiap usaha pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bangga sekali punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan umatnya. Terima kasih Bapa di surga untuk pengorbanan-Mu juga di atas kayu salib, untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Kami bersyukur karena kebangkitan-Mu itu semakin memberikan kepastian kepada kami akan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Di tengah-tengah setiap ucapan syukur yang meluap dari hati dan mulut kami ya Tuhan, kami juga datang dengan membawa setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini Tuhan mendengarkan setiap seruan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan keluarga, yang sedang bergumul dengan usahanya, yang sedang bergumul dengan anak-anaknya, yang sedang bergumul dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, dan seluruh keluarga besar yang lain Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya satu kerinduan kami bahwa setiap keluarga-keluarga kami juga boleh mendapatkan berkat anugerah keselamatan daripada Tuhan. Berikanlah kami keberanian untuk terus menceritakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah ruang lingkup pelayanan kami, di tengah-tengah kami bermasyarakat dalam bersosialisasi Tuhan, sehingga biarkan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan, dan banyak jiwa akan mendengarkan tentang Engkau ya Tuhan, lalu menjadi percaya. Tuhan tolonglah. Kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang saat ini mengalami sakit dan kelemahan tubuh Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang sedang duduk di tempat ini dan sedang menahan rasa sakit yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan setiap hamba-Mu, apapun bentuk sakit kelemahan tubuhnya ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan di dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Mari Bapa di surga mendatangi, menilai setiap keluarga demi keluarga dari setiap jemaat-Mu yang ada. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan mengayomi, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap keluarga demi keluarga Kristen di tempat ini. Bahkan Tuhan memakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, dan kami bersukacita dan juga bergembira Tuhan, oleh karena berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan jemaat dan keluarganya Tuhan. Mereka yang berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya Tuhan, berkati Tuhan, menolong setiap kehidupan rumah tangga hamba-Mu ini Tuhan. Biarkanlah terciptanya generasi-generasi yang takut akan Tuhan, dimulai dari setiap keluarga-keluarga Kristen yang hidup dengan benar dan takut akan Engkau, sehingga generasi gereja ini Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat-Mu yang berjumpa dengan hari ulang tahun bertambah usia. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menopang mereka di tengah-tengah kehidupan mereka dan usia yang terus bertambah ini Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Sulis, kami berdoa bagi Ibu Vina, kami juga berdoa bagi Mas Soni, bahkan bagi Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun di bulan April ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya dengan bertambah usia, mereka boleh bertambah dewasa di dalam pemikirannya. Mereka juga bertambah dewasa di dalam kerohaniannya. Kami berdoa kiranya hari demi hari mereka boleh menyerahkan kehidupan mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan setiap anak-anak kami juga Tuhan yang akan mengikuti ujian akhir semester. Kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kemampuan kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka dapat menjawab setiap soal-soal yang diberikan dari anak-anak SD sampai di perguruan tinggi. Tuhan memberkati setiap studi dan pendidikan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi GKK wilayah Blitar. Tuhan menolong, memberkati. Kiranya Tuhan menolong setiap pelayanan-pelayanan yang ada, sehingga boleh menciptakan
menciptakan juga generasi-generasi yang mencintai pekerjaan Tuhan, bahkan terus bersaksi tentang Tuhan di tengah-tengah suku Jawa mancanegara yang ada Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus juga kami serahkan kepada Tuhan di dalam pelayanannya, boleh mengayomi gereja Kalam Kudus dari Sabang, Sumatera sampai Merauke. Tuhan memberkati kiranya semuanya gereja-gereja dalam perlindungan Tuhan, sehingga boleh terus melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa dan menyerahkan bagi bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan menolong bangsa ini. Tuhan memberkati setiap pemimpinnya hingga ke daerah-daerah. Kiranya biarkanlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sehingga rakyat masyarakat boleh menikmati hasil dari setiap nilai-nilai pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat terus juga boleh hidup aman, tentram, damai, dan adil di tengah-tengah negeri ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, dengar dan sambutlah ya Tuhan, serta jawablah seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya ada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengarlah hati apa kamu persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Amin. Untuk petugas kantor kolektor Ibu Dina, dan kita akan menyanyi dengan pujian persembahanku.
Mari kita berdoa. Puja dan puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau telah memimpin kami boleh melalui rangkaian ibadah awal pertengahan kami boleh mengakhirinya ini ya Tuhan. Dan di pertengahan ibadah kami juga boleh diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar, baca, kami renungkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan di setiap hari. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih jika pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami, yaitu pada pagi hari ini kami tidak berikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dan disucikan, sehingga berkat-berkat yang boleh kami persembahkan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan, jika sebentar anak-anak-Mu hendak pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai dan memimpin kami, perjalanan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dan kami juga serahkan segala aktivitas kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga akan melihara dan bekerja atas segala kehidupan kami, sehingga di setiap langkah hidup kami peroleh berkat yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan bahkan seruan doa kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang Jemaat Allah dulu berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita akan pujikan pujian doksologi puji Allah Bapa Putra disambut doa berkat oleh hamba-Nya. Mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar dan teruslah bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat semuanya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.